Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadil Audhu Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila al-Habib al-Musnid al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna mukhlishina liwajhil karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Melanjutkan pembacaan kitab Ar-Ra'atul Ghamidhah karya dari Al-Habib Al-Musnid Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, masih membahas dan menguliti, mengupas tentang kesesatan Syiah. Di sini kita melanjutkan tentang bagaimana kesamaan antara Syiah dan orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi wa bi ulum fid dharain amin. Wa anna an-nasara harrafu injilahum kulla amin yuqalu hadza tajdidun nasraniyah. Beliau mengatakan bahwa orang-orang Nasrani mengubah Injilnya setiap tahun. Mereka mengatakan ini adalah pembaharuan agama Kristen. Memang dalam sejarah Injil itu setiap terbitan, setiap edisi berubah-ubah. Ada yang revisi. Jadi ada kitab suci kok direvisi. Setiap terbit direvisi dan direvisi. Kemungkinan dan memang pasti itu dulu ada Injil yang betul-betul tidak dirubah karena memang Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Tapi setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, maka dan orang-orang fatala alaihimul amadu berganti tahun dan tahun, akhirnya mereka berselisih. Injil mereka menjadi banyak sekali. Akhirnya dikumpulkan sekitar 70 sekian Injil. Semuanya ngarang-ngarang sendiri, ikhtilaf mereka, akhirnya dikumpulkan. Penguasa pada waktu itu adalah Konstantin, namanya Konstantin di kerajaan Romawi Bizantium Timur, mengumpulkan mereka dan dia politik masuk ke dalam agama. Dia memaksakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kerajaan Romawi Timur pada waktu itu, yaitu memaksakan akidah yang disebut dengan akidah Trinitas, itu akidah bahwa ada Tuhan tiga. Walaupun tidak menutup kemungkinan dan memang betul sebelumnya masih banyak sekali pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam yang mengesahkan Tuhan, tidak percaya dengan, tapi ini dipaksa akhirnya dipilih yang sampai sekarang masih ada, itu namanya Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes dan Markus. Ada 4 Injil. Dan itu pun saling bertentangan antara satu dan yang lainnya, dan ini sudah dibahas oleh Zakir Naik dan Ahmad Dedat dan yang lainnya. Pokoknya kita percaya bahwa Injil itu setiap edisi bisa berubah. Baik yang edisi Indonesia diakui juga begitu. Setiap edisi bisa berubah, ada revisi. Kok kitab suci kok direvisi? Wa kadzalika Rafidhah. Begitu juga orang-orang Rafidhah. Nah, ini kesamaannya. Apa kesamaannya? Harraful Quran. Orang-orang Syiah itu mengubah Al-Quran, mentahrif Al-Quran. Wa yadribuna Al-Qur'ana ba'dahu bi ba'dhin liyatlubuhu wa yattabi'una ma tasyabah. Dan membenturkan Al-Quran dengan Al-Quran yang lain, ayat satunya dibenturkan dengan ayat yang satunya untuk membatalkan Al-Quran, liyubtiluhu, dan mereka ambil yang cocok dengan mereka. Wa yas'amuna anna lahum fi amri rabbihim sabila. Mereka menyangka mereka bisa melakukan itu, padahal ini adalah urusan agama Tuhannya.
Wa haula'i katanya Habib Salim, wa haula'i majusu hadil ummah. Orang-orang Syiah itu adalah majusinya umat ini, wa yahuduha dan yahudinya. Wa haula'il ladzina yu'awwilul Qur'an, mereka itu mentakwil Al-Qur'an. Wahtajju bihi, mereka menafsiri Al-Qur'an, menjadikannya sebagai hujjah, sebagai argumen yang mereka buat aunan ala madhabihim, sebagai penguat, sebagai penolong terhadap kesesatan mereka, madhab sesat mereka. Mereka itu adalah wahumul ladzina andara bihim sallallahu alaihi wasallam fi hadits Hudzaifah. Mereka itu orang-orang yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW, kita semua diperingatkan dari mereka itu dalam sebuah hadis Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah, inna fi ummati qauman yaqra'unal qur'ana yansurunahu nasrad daqli yata'awwalunahu ala ghairi ta'wilih kama dzakarna al-mutaqaddam dzikruhu. Sesungguhnya di dalam umatku, kata sabda Rasulullah, ada orang-orang yang baca Quran yang surunahu nasrad daqli, menyebar Al-Quran itu seperti menebar kurma yang jelek. Maksudnya begini, katanya syarahnya hadisnya, maksudnya itu kurma yang jelek ditebar begini, dipilih yang cocok sama dia diambil, yang enggak cocok enggak, atau dicocok-cocokkan sama dia. Dikasih takwilan sesuai dengan syahwat dan hawa nafsunya. Yata'awwalunahu ala ghairi ta'wilih, mereka mentakwilnya tidak sesuai dengan yang maksud yang sebenarnya atau tafsir yang sebenarnya yang dimaksud diturunkannya Al-Qur'an dengan tafsiran tersebut. Kita ambil contoh tahrif mereka. Ada ayat yang selalu kita dengung-dengungkan memuji para sahabat. Ada ayat namanya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Dalam kitab mereka Al-Kafi atau yang lainnya, dalam tafsir-tafsir mereka, tafsir Al-Ayashi ada, sekarang bisa langsung di-download di internet, ada tafsir Al-Ayashi yang itu banyak tafsiran-tafsiran yang lucu dan menggelitik. Yang bagi orang yang berakal ini kok lucu begitu loh, kok ada madhab seperti ini. Makanya setengah sampel mereka itu memang, atau memang betul-betul sampel ya. Pokoknya ayat-ayat yang memuji sahabat, ayat-ayat yang memuji istri-istri Nabi, atau ayat-ayat yang tidak cocok dengan mereka takwili semua. Salah satunya ini, kata mereka, ini dinisbatkan kepada imam mereka, Ja'far As-Shadiq, katanya itu bukan begitu, yang diturunkan oleh Allah itu bukan kuntum khaira ummatin, apa? Kuntum khaira a'immatin. Kalian adalah sebaik-baik imam. Jadi ummah diganti a'immah. Kata mereka kita yang merubah. Kata mereka, Ahlus Sunnah itu yang bagian ngerubah itu. Jadi maling teriak maling. Terus lagi ini mereka bilang yang turun kepada Rasulullah itu, ini ayat yang sering kita dengar ini, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Katanya Jabir Al-Ju'fi itu perawi mereka yang katanya dia menimba ilmu khusus dari Ja'far As-Shadiq atau dari Muhammad Al-Baqir, katanya dia menimba ilmu khusus tentang ini, katanya tapi itu bohong semua. Itu yang betul itu Jibril turunnya bukan begitu bacaannya. Bagaimana? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fi aliyin fa'tu bi suratin min mithlih. Ada fi aliyennya katanya dia. Lagi-lagi ngarang. Ada ayat yang berpesan, padahal ayat tentang tauhid itu ditakwil oleh mereka, diarahkan ayat tentang tauhid itu kepada akidah mereka. Apa akidah mereka? Ya percaya kepada imam-imam 12 itu. Contoh yang surat Kahfi ketika hari Jumat di akhir kita baca itu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada.
Kalau nggak percaya dicek nanti ada namanya tafsir Al-Ayashi itu, tafsir serem itu. Al-amalus soleh itu maksudnya adalah al-ma'rifatu bil a'immah. Kalau ingin ketemu Tuhan, maka beramal soleh. Apa? Harus kenal dengan Imam 12 gitu. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, itu artinya adalah at-taslimu li aliyin. La yusyriku ma'ahu fil khilafah man laisa dzalika lahu wala huwa ahla. Jadi harus tunduk, percaya dan pasrah kepada Sayyidina Ali. Tidak boleh menyekutukan Sayyidina Ali. Padahal itu kan bi ibadati rabbih, Tuhannya. Ini kan ya gimana ya? Konteks ayat sudah nggak cocok, secara bahasa sudah nggak cocok, tapi dikatakan begitu. Ada pesan lagi, kalau kita sering dipesan hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala sholawati, itu tadi tauhid ditafsiri, ditakwili. Itu contoh kecil. Contoh besarnya sampai lihat sendiri. Contoh kecilnya satu contoh saja. Ini tentang ibadah, sholat ditakwili juga. Seenak perutnya gitu ya. Tapi dinisbatkan kepada a'immah. Oh, ini yang bahaya ini. Hafidhu ala sholawat, sholat itu apa? Wassolatil wusta itu apa? Sholawat wassolat. As-sholawat satu Rasulullah wa amirul mukminin wa sayyidatina Fatimah wa sayyidina Hasan wa sayyidina Husain. 1, 2, 3, 4, 5. Kan 5 kan? Jadi sholat 5 itu takwilannya itu. Saya pertama kali nggak percaya, tapi saya cek tadi, oh iya ternyata betul ini ada ya. Ada dasarnya nih di tafsir Al-Ayashi, oh betul. Tak kira nih karangan-karangan ngarang-ngarang aja gitu. Ternyata betul. Oh iya. Wahafidhu ala sholawati, jagalah sholat yang 5, wabil khusus wassolatil wusta. Wal wusta itu siapa? Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ayat yang sering kita dengar ketika khutbah, dan itu sebagai pengganti dulu ketika Bani Umayyah memaksa para khatib untuk melaknat Abu Turab, melaknat Sayyidina Ali dengan inisial Abu Turab, tapi itu kemudian Umar bin Abdul Aziz menggantinya. Enggak boleh melaknat lagi, lalu diganti sebuah ayat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu sebuah ayat yang katanya Ibnu Mas'ud, ini versi Ahlus Sunnah ya, yang katanya Ibnu Mas'ud di tafsir Jalal, di tafsir paling lengkap ayat paling lengkap mengenai kebaikan yang harus dilakukan dan kejelekan yang harus dijauhi. Kalau tafsiran yang betul, innallaha ya'muru bil adli. Al-adli al-insaf, berbuat adil, wal ihsan dan berbuat baik. Ada adil, ada kebaikan. Kalau kebaikan itu tafadzul, wal ihsan. Wa ita'idil qurba, dan memberi kepada kerabat dekat. Wa ita'idil qurba. Wa yanha, dan Allah menarang anil fahsya, dari perbuatan keji. Katanya Ibnu Abbas itu az-zina, al-fahsya itu. Ada yang bilang pokoknya perkataan jelek atau perbuatan jelek itu namanya fahsya. Al-fahsya itu sesuai dengan bahasa. Wal munkar, kemungkaran. Kemungkaran itu sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syarak, yang bertentangan dengan syarak. Wal munkar. Wal baghi, kalau tadi tafsir jalanan adzulm, kezaliman. Dan itu sesuai dalam bahasa memang betul. Tapi mereka menafsiri dengan tafsiran yang sesuai dengan selera mereka. Katanya mereka bilang innallaha ya'muru bil adli. Al-adli itu di satu tafsir mereka syahadah alla ilaha illallah. Wal ihsan syahada anna Muhammadar Rasulullah. Wa ita'idil qurba itu adalah ada'u imamatin ila imam. Apa ada'u imam itu? Mengakui bahwa dia itu imam, setelah imamnya mati ganti imam yang satunya, imam 12 itu. Yang ini yang parah ini. Wa yanha, dan Allah menarang anil fahsya, dari fahsya. Fahsya itu apa? Inisial mereka selalu bilang al-awwal. Al-awwal itu Abu Bakar As-Siddiq. Di syarahnya itu ada yang dimaksud al-awwal adalah Abu Bakar As-Siddiq. Fahsya. Wal munkar itu as-sani Sayyidina Umar bin Khattab. Wal baghi itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan.
sungguh sangat sampel dan sinting dan tidak sesuai dengan konteksnya sama sekali. Tafsir yang dipaksa-paksakan ya hampir mirip dengan ilmunya muafik ini, menggatok-gatokkan yang sebenarnya tidak gatok, tidak sesuai. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari aliran ini dan anak cucu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.